Baik, kita lanjutkan ya teman-teman mahasiswa ya. Kita tadi udah bercerita terkait tentang aplikasi pengawasan yang sering kita jumpai ya. Itu ada di proses produksi tadi penyampingan di antar dua metal atau logam yang teman-teman mahasiswa sudah lakukan kemarin dalam praktikum ya, praktikum proses produksi. Terus yang kedua ya ada konstruksi, ini banyak digunakan, banyak sekali ya, nggak cuma banyak tapi banyak sekali digunakan, dan itu pasti selalu ada di beberapa industri engineering atau permesinan, dan bahkan di beberapa industri engineering di sana sudah menggunakan sistem otomasi, bahkan sudah dijoinkan dengan teknologi cyber. Makanya dalam teknologi sekarang untuk teknologi pengelasan seperti ini itu banyak menggunakan mengikuti era revolusi 4.0. Nah itu oke. Selain kalau dulu kan digantikan dengan mesin ya, kita menggunakan alat manual, kita mengolah secara manual, terus digantikan dengan mesin, dan sekarang bahkan menggunakan sistem cyber tersebut karena kita mengikuti era revolusi zaman 4.0. Oke, baik. Perbaikan, nah ini untuk perbaikan juga dilakukan di industri, misal pada material atau produk pengecoran ya, yang mungkin susah untuk atau terkendala untuk melakukan pengecoran, atau mungkin ada kerusakan kecil, maka akan diperbaiki dengan sistem pengelasan. Oke, lanjut ya teman-teman mahasiswa ya, yang pojok jangan ngantuk ya Mas Adi ya. Oke, Mas Budi juga ya, jangan ngantuk ya. Oke, kita harus tetap semangat, oke? Coba kibaskan tangan kalian biar nggak ngantuk. Oke, gimana? Udah kelihatan matanya? Masih bright? Masih ngantuk? Oke, udah enggak ya? Oke, kita tangan di atas. Siap. Terus silakan digerakkan jari-jarinya biar nggak ngantuk karena ini perkuliahan yang pada siang hari ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah ini ada contoh aplikasi ya dari teman-teman mahasiswa. Kita bisa lihat bagaimana contoh aplikasi dari welding sendiri atau pengelasan. Nah ini kita bisa lihat ada contoh pengelasan pada perpipaan ya, ini sangat terang sekali. Nah ini waktu untuk setelah sudah di finishing. Memang untuk pengelasan biasanya ketika sudah melakukan pengelasan, teman-teman pasti akan melakukan finishing ya, agar hasil dari pengelasan tersebut bisa tertata dengan rapi pada material. Nah, selain pada perpipaan juga bisa dilakukan pada tabung, misal untuk di daerah Pertamina itu kan untuk menampung dengan kapasitas yang besar. Nah itu juga tabungnya tersebut pasti ada proses rasanya. Nah di dalam industri seperti Pertamina tersebut itu nanti ada periode atau maintenance dari lasan tersebut untuk dicek secara berkala, karena agar jangan sampai ada kebocoran ataupun kerusakan. Jika ada kerusakan atau ada identifikasi kecil saja mungkin ya, mungkin ada korosi ataupun ada sedikit lubang kecil, itu harus langsung ditangani oleh si penginspeksinya, harus melaporkan agar nanti teknisi yang bagian untuk maintenance ini langsung memperbaiki dari kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi malah biasanya juga ada untuk sertifikasi terkait dengan maintenance ataupun untuk inspeksi dari pengelasan ataupun kompetensi dari keahlian kita dalam mengelas. Nah itu untuk pada sekarang ini sudah banyak ya untuk sertifikasi kompetensi. Nah teman-teman juga bisa mengikutinya, tinggal nanti mencari LSP-nya di mana yang ada mengadakan sertifikasi tersebut. Nah nanti tinggal mendaftar, mengikuti pelatihan, terus nanti akan ada uji ya, biasanya ada uji praktik sama teori, dan ada wawancara juga. Nah nanti yang menguji itu siapa? Yaitu pasti yang menguji adalah asesor dari pengelasan yang profesional atau yang sudah kompetennya sudah memang dinyatakan benar-benar menjadi seorang asesor yang harus menguji kalian ketika Anda mengikuti suatu sertifikasi
sertifikasi kompetensi misal pengelasan ataupun K3 ataupun mungkin maintenance pada perawatan pada ini ya pengelasan atau mungkin alat-alat pengelasan. Nah itu sekarang sudah banyak diminati, dan untuk masuk kerja itu beberapa perusahaan sudah mensyaratkan dari persyaratan kerja itu harus mempunyai sertifikasi kompetensi. Nah, silakan teman-teman nanti setelah ini mungkin bisa ya searching mencari tentang apa itu sertifikasi kompetensi, terus seperti apa aja menunya untuk menu untuk sertifikasinya, mungkin ada pengelasan ataupun yang lainnya. Oke, saya lanjut ya. Oke, baik. Nah, ini untuk konstruksi sebuah pabrik petrokimia. Kalau tadi pada Pertamina, ini ternyata petrokimia. Pada industri petrokimia, misal seperti ada juga industri pupuk juga ya. Mungkin kan pupuk sekarang aja ada yang cair, ada yang padat. Nah, itu pasti membutuhkan sebuah konstruksi. Dan konstruksi ini selain ada pengelasan, ada mungkin mechanical fastening, ada mungkin adhesive bonding ya, juga ada pengelasan tadi ya. Memang dalam suatu industri ini sangat kompleks untuk penggunaannya, dan bagaimana kita mengetahui penggunaan sambungan itu sesuai dengan kebutuhan, tentunya dengan berkaitan dengan beban yang akan diterima dari sambungan tersebut. Jika mungkin bebannya tidak terlalu besar, bisa dilakukan dengan adhesive joint, ataupun mungkin karena dia ini ya membutuhkan sambungan yang fleksibel atau rapat atau cepat, maka mechanical fastening. Dan apabila ingin menginginkan sambungan yang kuat, pasti menggunakan pengelasan ya atau welding ini. Oke, selanjutnya ya itu berkaitan dengan contoh pengelasan pada konstruksi pabrik. Tadi sudah sempat saya singgung berkaitan dengan pengelasan yang dilakukan seseorang ketika di suatu perusahaan dia misal mau mengelas pipa ya. Nah, ini untuk contoh pengelasan konstruksi pabrik ya, ini dilakukan ini secara manual. Tetapi ini secara manual, dan ini sudah menggunakan ada alat tambahan. Kenapa? Yaitu agar ketika mengelas elektrodanya ini bisa muter secara stabil. Jadi ada alat tambahannya agar dia bisa stabil. Mungkin kalau si pipa ini lebih besar atau lebih tinggi dari si pengelas ini, weldernya atau orang yang mengelas itu biasanya kita sebut dengan welder, lebih besar ya diameternya, otomatis sudah menggunakan sistem otomasi yang dikonekkan dengan sistem teknologi komputer atau cybernya. Oke, next. Nah, ini untuk pipa vessel. Nah, ini kan nggak mungkin ya kita mengelas segini besarnya, padahal manusianya cuma segini, seperempatnya mungkin ya, nggak ada setengahnya ya. Nah, otomatis dalam pengelasan ini pasti menggunakan suatu teknologi. Kita nggak mungkin mengelas langsung dengan tangan yang melebihi dari tinggi si weldernya atau kitanya ya. Dan untuk pengelas ini atau weldernya ini pun nanti harus biasanya ada International International Welding Engineer. Jadi ada sertifikasinya lagi ya untuk mempunyai sertifikasi itu agar bisa kerja sebagai welder di suatu perusahaan. Kalau disuruh mengelas suatu vessel ini, bagaimana dia pasti mencari teknik-tekniknya agar pengelasan itu bisa kuat, bagus, dan aman ya pastinya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Selain pada industri tadi, juga kita sering tahu ternyata untuk industri perkapalan atau di Surabaya ada PAL sama DOK ya. Oke, di PAL ini juga untuk konstruksi kapal ini kebanyakan pasti menggunakan joining dengan welding atau pengelasan. Dan ada juga untuk mechanical fastening. Kenapa? Pasti ada, dan ada berkaitan dengan difusi juga. Difusi ini berkaitan misal dari luaran si kapal tersebut atau dinding kapal yang di luar itu biasanya dia terbuat dari suatu material yang tahan korosi. Tetapi untuk agar lebih kuat biasanya di joining misal dengan
baja ya, atau baja tahan karat. Nah, jadi antara aluminium sama baja tahan karat bisa didifusikan juga, atau mungkin antara baja dengan baja didifusikan dengan metode welding ya, secara difusi gitu ya. Baik. Nah, ini contoh untuk konstruksi pembuatan kapal selam. Di sini juga sama ya. Untuk konstruksi dari si kapal selam ini tidak lepas dari joining, gabungan. Nggak mungkin kita membuat satu langsung selongsongan. Pasti ada joiningnya. Nah, joiningnya itu salah satunya yaitu menggunakan pengelasan ya. Oke, berarti besok semester depan udah ini ya, magang ya. Baik. Oke, baik, untuk nanti siap-siap nih ya, waktu magang Anda cari gali pengalaman, bertanya pada instruktur di sana ataupun yang pembimbing industrinya secara detail ya, kalau bisa ya. Nanti setelah Anda magang pasti Anda mencari informasi, menggali tentunya informasi yang diizinkan oleh perusahaan. Jika masih rahasia perusahaan, teman-teman nggak boleh ya, jangan melewati batas tersebut. Jadi nanti izin, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya, dituangkan dalam laporan KP atau kerja praktik. Setelah itu nanti sebenarnya dari pengalaman teman-teman nanti KP, teman-teman bisa ini ya, membuat jurnal juga. Nanti penulisnya yaitu ada jurnal atau artikel ilmiah ya, yaitu penulisnya nanti bisa Anda, pembimbing industri dan dosen di kampus. Nah, itu akan menjadi suatu karya ilmiah. Jadi sekali masuk kegiatan KP, Anda bikin artikel, bikin laporan, dan Anda punya pengalaman di industri secara langsung. Nah, ini nanti ketika Anda lulus, Anda punya channel juga, kolega juga di perusahaan. Nanti ketika Anda lulus, Anda tinggal ada lowongan nggak? Oke, atau mungkin Anda minta informasi terkait lowongan kerja. Nah, ini kan sangat menarik ya. Ketika kita nambah kolega dari industri, suatu industri ini suatu hal yang penting buat teman-teman mahasiswa nanti ketika sudah lulus untuk mencari kerja juga kan, karena kita setelah selesai kuliah pasti dituntut untuk mencari kerja dan mengembangkan ilmu pendidikannya dalam riset dan pengabdian ke masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, nah ini untuk contoh lain yaitu pada Karosari bis atau bus ya. Ini di Magelang ini ada industri, itu di New Armada ya. Teman-teman mahasiswa mungkin bisa berkunjungan ke sana atau berkunjungan di sana, silakan. Anda ingin melihat-lihat bagaimana dari untuk perbaikan body base ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Baik, nah ini untuk terkait tugas review jurnal. Nah, ini teman-teman mahasiswa silakan. Ini untuk topik pembahasannya terkaitan dengan tadi ya, pengelasan. Terus referensinya nanti teman-teman bisa mencari dari buku ataupun dari artikel ilmiah atau jurnal. Jangan HTTP atau blog ya. Tidak disarankan untuk referensi review jurnal ya. Silakan cari jurnal ilmiah yang ber-ISSN atau buku yang ber-ISBN. Terus yang untuk formatnya bagaimana? Yaitu, nah ini untuk ada persentasenya ya, untuk artikel Anda yang memang benar-benar artikel yang dari jurnal, misal jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional biasa, itu nanti akan jadi poin penting penilaian juga, ataupun mungkin jurnal internasional ataupun jurnal internasional yang sudah bereputasi, yaitu ada kuartil 1, 2 ataupun 3, nanti akan menjadi komponen penilaian di sini. Baik, jadi silakan mencari sumber sebanyak-banyaknya untuk direview dan pilihan jurnal mana yang akan direview gitu ya. Oke, terus yang kedua yaitu format yang ketiga ya. Nah, ini untuk satu kelompok 4 orang ya. Jangan lupa ya, mohon maaf tadi saya terlalu bersemangat ya. Oke, baik. Untuk satu kelompok 4 orang ya, silakan nanti dibagi, boleh sesuai urutan absen ataupun silakan membuat kelompok-kelompok sendiri secara mandiri untuk satu kelompoknya 4 orang. Dan ini untuk format penugasannya bagaimana? Yaitu untuk format penugasannya teman-teman yaitu membuat review jurnal ilmiah tersebut, poinnya 20%, teman satu tim. Terus membuat PowerPoint yang akan dipaparkan atau didiskusikan di kelas. Terus membuat video YouTube. Nah, silakan teman-teman setelah memaparkan atau sebelum memaparkan boleh ya membuat
video YouTube untuk menjelaskan dari si review jurnal ini tentang apa sih review ini, materinya apa, metodenya seperti apa, pembahasannya seperti apa, kesimpulan. Jadi apa sama dengan PPT-nya? Boleh dari PPT itu Anda buat video YouTube, atau mungkin ada alat peraganya ataupun yang lainnya, itu boleh. Yang penting silakan teman-teman berkreasi, berinovasi dalam pembuatan video materi dan untuk mereview jurnal tentunya berdasarkan jurnal yang Anda tentukan. Terus setelah itu, terakhir setelah presentasi, terus next berikutnya yaitu mengupload tugas tersebut ke Elita atau e-learning leader. Di situ sudah ada menunya ya, dan waktunya itu 1 minggu setelah presentasi ya. Jadi yang mungkin hari ini pembagian kelompok, otomatis minggu depan sudah ada yang presentasi kelompok 1. Setelah itu untuk minggu berikutnya kelompok 1 harus sudah mengupload semua tugas-tugasnya. Jadi teman-teman ini nanti punya waktu 2 minggu ya, 1 minggu untuk pengerjaan, 1 minggu untuk mengupload atau merevisi ketika nanti presentasi ada masukan dari teman-teman ataupun dari saya, nanti bisa direvisi, diperbaiki review jurnalnya ataupun videonya ataupun PPT-nya. Setelah itu baru upload ke Elita. Untuk video nanti sertakan linknya saja ya, karena pasti memorinya besar ya, otomatis silakan disertakan untuk di MS Word atau di PPT-nya, sertakan link YouTube-nya agar saya bisa mengecek tugas dari masing-masing mahasiswa. Oke, baik, berkaitan dengan materi hari ini dan untuk tugas review jurnalnya, ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Masih semangat nih kayak gini? Oke, baik. Karena masih semangat, saya yakin mahasiswa sekarang itu pasti selalu semangat dalam mengerjakan tugas, apalagi kreasinya, inovasinya pasti luar biasa, saya yakin. Baik, silakan untuk kelompok 1 persiapan ya. Nanti pembagian kelompok hari ini nanti silakan langsung dikirim ke saya, ke email saya ya, untuk nama-nama kelompok, atau diupload di Elita. Nanti saya buatkan form untuk upload nama pembagian grup kelompok ini, ataupun di grup WA juga bisa ya, silakan. Karena sekarang memang banyak media yang bisa kita gunakan ya, secara praktis dan cepat gitu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, benar nih? Gak ada pertanyaan, oke? Baik. Oke, untuk perkuliahan berikutnya nanti kita sudah masuk di materi berikutnya dan ada akan pemaparan kelompok 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pengelasan, dasar-dasar pengelasan untuk awalan kita setelah UTS nih. Nanti kita harus semangat lagi untuk menjelang UASnya nanti. Nilainya harus semua bagus-bagus, saya yakin. Karena kelas ini cukup antusias ya dengan di mata kuliah pengecoran dan pengelasan ini ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya atau mungkin malu bertanya, nanti boleh chat ya, yang malu ya, atau yang atau ada tiba-tiba melihat jurnal terus ada problem atau yang lainnya, boleh konsultasi ke saya via chat WA ya. Boleh, silakan untuk konsultasi, dan silakan untuk WA-nya teman-teman bisa melakukan chat untuk sharing ke saya atau bertanya ke saya itu di siang hari saja ya. Mungkin di jam pagi sampai sore gitu. Baik, terima kasih. Perkuliahan kali ini karena tidak semua saya kira udah pada jelas dan cukup, saya akhiri. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas A yang penuh semangat. Salam prestasi.